Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, untuk kelas 10-9 yang hari ini tidak hadir siapa nak? Dia. Siapa? Dia. Dia keterangannya apa? Sakit. Oke, terus ada lagi? Bagus. Bagus. Bagus keterangannya mana? Sakit. Lagi. Nazar juga sakit. Berarti ada 4 orang ya? Empat. Oke. Kita doakan semoga teman-temannya lekas sembuh ya. Oke, selanjutnya Ibu mau mereview pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Apa? Vulkanisme. Oke, vulkanisme apa? Setahu saya vulkanisme itu fenomena meletusnya batuan cair ke permukaan bumi. Oke, itu adalah vulkanisme ya. Sebelum vulkanisme kan kita belajar juga yang namanya tektonisme ya. Jadi vulkanisme dan tektonisme itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau disebut dengan tenaga endogen. Selain vulkanisme dan tektonisme, ada lagi ya kira-kira yang tenaga yang berasal dari dalam bumi? Magma berkaitan dengan vulkanisme. Ada lagi yang lain? Oke, Revano? Gempa bumi. Oke, gempa bumi. Jadi materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang gempa bumi. Ya, manfaat mempelajari gempa bumi kita bisa mawas diri. Misalkan terjadi gempa bumi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadinya gempa bumi. Kalau untuk di ranah kerja, gempa bumi itu bermanfaat untuk dalam bidang apa nak? Apa? Kalau di ranah kerja, kira-kira biar memotivasi kalian hari ini, manfaat belajar gempa bumi. Manfaat untuk belajar tentang gempa bumi itu menurut saya seperti kita bisa menghindari bencana. Jadi ketika ada yang gempa bumi atau mungkin kita udah paham dan udah tahu cara penanggulangannya gimana. Oke, berarti itu masuk dalam bidang BMKG ya? Iya. Berarti bermanfaat nggak mempelajari gempa bumi hari ini? Bermanfaat. Ya, nah ini adalah untuk ranah kerja kalian, yaitu di konstruksi, BNPB dan BMKG. Terus tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dengan penuh percaya diri, terus tanggung jawab dan bekerja sama dapat menganalisis seisme dan dampaknya terhadap kehidupan dengan benar. Metode pembelajaran kita yaitu diskusi, ya, dan teknik penilaian yaitu teknik penilaian itu penilaian sikap, penilaian keterampilan dan pengetahuan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, biar fokus, kita akan melakukan teknik stop. Ya, ikuti arahan ibu. Silakan duduk serileksnya mungkin di bangkunya. Oke, sandarkan bahunya di bangkunya. Taruh tangannya di atas paha kalian. Oke, ambil posisi ternyamannya. Sudah? Oke, pejamkan matanya. Oke, ikuti arahan ibu ya Kak ya. Rilekskan kedua kelopak mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Gimana? Sudah relax? Sudah.
gempa bumi. Oh, gempa bumi. Berarti pernah merasakan getaran ya? Kalau berbicara tentang gempa bumi, menurut kamu gempa bumi itu berasal dari mana sih? Kenapa bisa bumi kita bergetar? Kalau menurut saya, gempa bumi itu terbentuknya dua lempeng. Lempengnya terbentuk. Iya. Terus? Sehingga menyebabkan apa? Gunung. Gunung. Tapi gempa bumi tadi. Getaran. Oh, getaran. Ada lagi nggak yang lain? Kok bisa bumi kita bergetar? Iya. Oke? Bintang? Kalau menurut saya juga sama seperti zaman Nigel, karena terjadinya sebuah tabrakan lempeng ya di bawah Iya. bumi yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Oke. Benar ya, dari Bintang dan dari si Age. Makanya hari ini kita akan mempelajari tentang materi gempa bumi biar kita tahu manfaat gempa getaran itu berasal dari mana sehingga bumi kita bisa bergetar. Oke, berdasarkan asesmen di awal yang pembagian kelompok ya, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Oke, silakan. Oke, Ibu ada beberapa bahan ajar ya, ada video, nanti ada artikel, dan juga nanti ada alat peraga yang suka bergerak ya. Tapi untuk konsep awalnya kita nonton video dulu. Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas materi seisme. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di zona bergempa, salah satunya di Sulawesi Utara. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan nanti dibaca petunjuknya ya. Boleh nanti cari dari berbagai sumber, dari buku cetaknya boleh, dari bahan ajar Ibu yang kasih boleh, dan lewat internet juga boleh. Paham? Kelompok berapa nak? Kelompok berapa nak? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya. Yang dikerjain di
wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Arifan Rahman. Saya Bintang Ananda. Saya Lufi Fatima Tahira. Saya Nisha Dewi Ramadhani. Saya Aulia Mujika. Di presentasi kali ini saya sebagai moderator akan membawakan tentang gempa bumi. Untuk itu langsung aja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, apakah penyebab fenomena tersebut? Gempa tektonik pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan. Gempa lempeng tektonik menimbulkan gelombang yang berambat ke segala arah. Nomor 2, bagaimana dampak dan pengaruh terhadap kehidupan? Salah satunya ada gempa tektonik dapat menyebabkan perubahan alam di sekitarnya. Beberapa perubahan alam yang dapat dihasilkan oleh gempa tektonik adalah terjadinya longsor, terbentuknya gunung berapi baru, dan perubahan bentuk permukaan bumi. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Apa yang harus dilakukan pada saat fenomena tersebut terjadi? Nah, di saat fenomena ini terjadi, apabila kawan-kawan sedang ada di dalam gedung, itu hal yang harus dilakukan adalah bersembunyi di bawah kolong atau melarikan diri lewat pintu darurat, lewat tangga darurat. Terus, apabila kawan-kawan berada di luar ruangan, kawan-kawan bisa menghindari pepohonan dan lari ke lapangan terbuka, yang intinya hindari kepanikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Silakan untuk bertanya dengan maksimal pertanyaan 3 pertanyaan. Nama saya Hisnia dari kelompok 6. Apa penyebab utama dan apa yang terjadi jika lepeng saling menjauh? Untuk terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya pada sebagai moderator untuk menjawab pertanyaan kali ini. Untuk kalau misalnya lempeng semakin menjauh, yang ada itu tidak terjadinya tabrakan lempeng yang mengakibatkan itu tidak terjadi gempa. Ya, terima kasih. Terima kasih dengan jawabannya. Oke. Ada lagi tersisa 2 pertanyaan. Saya Aulia dari kelompok 5 izin bertanya, dengan cara apakah kita dapat mendeteksi gempa bumi? Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya buat pertanyaan dari Riza. Kalau untuk sekarang, zaman sekarang kan semua sudah ada yang berkaitan dengan teknologi. Nah, dalam teknologi itu kita bisa searching dan bahkan ada beberapa aplikasi yang terbuat dari BMKG, pihak BMKG untuk mendeteksi akan terjadinya gempa, akan terjadinya air di laut yang meninggi atau di bawah permukaan laut yang bergeseran. Nah, itu akan terdeteksi di sebuah teknologi di aplikasi. Jadi untuk sekarang sebenarnya semuanya itu terpengaruh dari teknologi. Jadi teman-teman bisa searching lagi ya di internet untuk tentang berita hari ini, tentang cuaca dan yang lain. Terima kasih. Ada Saya bisa pertanyaan kepada silakan. Perkenalkan, nama saya Nafal Kusnandar Putra dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya gempa bumi? Mohon maaf, bisa diulangi. Apa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya gempa bumi? Dari pertanyaan berapa yang terjadi itu ada kerusakan alam. Sorry, sedikit tambahan ya. Maaf, sedikit membantu jawaban dari teman kami. Apabila terjadi gempa bumi, setelahnya kan tadi ditanyakan oleh Dapat kan dampak terjadi setelahnya ya. Itu beberapa pemukiman rumah itu akan mengalami kerugian dengan rusak apabila gempa itu terjadi cukup besar dan lama. Dan mungkin beberapa warga di sebuah perkampungan yang rumahnya terkena dampak dari gempa bumi, itu biasanya dari tim BPBD akan mengadakan sebuah tempat untuk mengungsi sebentar gitu. Untuk sampai keadaan ini semakin membaik, baru mereka diperbolehkan untuk melihat rumahnya masing-masing dan kembali merenovasi rumahnya. Terima kasih. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Firza, Saudara Dafa, dan Saudari Nia telah bertanya pada presentasi kali ini. Saya, Rifat Rahman, sebagai moderator dalam presentasi kali ini akan mengakhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah sangat bagus ya Kak ya. Apa tanya jawabnya hidup, itu dan kalian juga aktif. Next, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Agil Hamafidhi sebagai moderator sini akan membawa kalian untuk berkonferensi ke depan. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan tentang gempa vulkanik. Sebelum presentasi, marilah kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Agil Hamafidhi. Saya Ica Prayoga. Saya Muhammad Nabil Bilono. Saya Rizky Farelisa dari Sekretariat saya Rita Rahman. Oke, langsung aja kita ke presentasinya ya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Apakah penyebab fenomena tersebut? Gempa vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas lava yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus atau erupsi. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana dampak dan pengaruh terhadap kehidupan? Dampaknya adalah menyangkut penyakit yang merusak pernapasan, berhentinya aktivis yang ada di sekitar gunung, dan kerusakan pemukiman warga di sekitar gunung. Ketiga, apa yang harus dilakukan pada saat fenomena tersebut terjadi? 1. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. 2. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Pertanyaan sudah kami jawab, jadi kami membuka sesi pertanyaan maksimal 3. Ada yang ingin bertanya? Ini katanya menggunakan saya Indonesia, saya dari 05. Mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi vulkanik? Terima kasih. Menjawab kenapa Indonesia terjadi gempa bumi vulkanik? Karena Indonesia ini sangat banyak sekali gunung-gunung aktif, gunung berapi. Jadi dia gunung-gunung berapi ini beraktivitas dan menjadi gempa vulkanik. Yang ketiga, Perkenalkan, nama saya Rifan dari kelompok 3. Pertanyaannya, gimana sih cara menanggulangi tempat yang sudah terjadi gempa? Izin menjawab dari pertanyaan Rizal, yaitu tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiagaan, tahap tanggapan darurat, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Contohnya, yang pertama mendirikan bangunan yang tahan gempa, kedua mengenal lokasi bangunan tempat tinggal, ketiga menempatkan perabotan rumah tangga pada tempat yang proporsional. Contoh terakhir, siapkan sejumlah peralatan darurat seperti senter, makanan instan, dan P3K. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Terima kasih Ripal, Abdel dan Laura. Maaf bila ada salah. Kami sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok
kemudian untuk kesimpulan pelajaran kita untuk hari ini, jadi kita sedikit tambah dari Aina bahwasanya memang di gempa bumi ini tidak hanya ada satu macam, tapi ada berbagai macam dengan dengan tingkat kebahayaannya yang berbeda-beda. Nah, lalu kita juga di sini semakin setelah pelajaran ini semakin sadar bahwasanya bencana alam itu tidak bisa terjadi di area tertentu, bisa terjadi di kapan saja, dan kita harus siap menerima apabila bencana itu datang ke kita dengan cara tanggulangan yang baru kita pelajari tadi. Oke, untuk dari bintang ada lagi yang ingin menambahkan? Ngomongkan pendapat nggak dari pendapat dari Nur Aina dan Bintang? Jadi benar ya, gempa itu terbagi penyebabnya ada 3, yaitu gempa tektonik, vulkanisme, dan runtuhan. Kalau gempa tektonik itu berdasarkan karena pergerakan lempeng, ya, pergerakan lempeng. Yang kalau vulkanis yaitu karena apa nak? Letusan gunung api. Kenapa di Indonesia tadi banyak gunung api? Karena di Indonesia termasuk dalam ring of dua lempeng. Lempeng apa? Lempeng Eurasia dan lempeng. Oke, coba. Eurasia sama Australia. Lempeng. Ayo. Lempeng Eurasia dan lempeng. Ayo. Teman dulu lempengnya apa? Oke, apa nak? Lempeng Eurasia sama Pasifik. Oke, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Itulah yang menyebabkan banyaknya gunung api di Indonesia. Ternyata sebelum terjadinya gunung api meletus itu bisa menyebabkan gempa. Pada saat gunung api meletus juga itu bisa menyebabkan gempa. Bahkan setelah terjadinya gunung api meletus itu juga bisa menyebabkan gempa. Lalu selain tektonik dan vulkanisme ada juga namanya gempa runtuhan. Ya, yang tadi bisa dijelaskan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 yang apa? Kalau gempa runtuhan dikarenakan apa nak? Jatuhnya berbatuan besar. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelas 1. Ini kita mau ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri. Seperti biasa, SB-nya masih ingat tepuk tangan dan tepuk. Ya,
Dari pembelajaran kita pada hari ini itu kita bisa menghindari apabila terjadi gempa bumi kita harus bagaimana, terus apabila setelah terjadinya kita harus bagaimana, meminta rusak dan lain-lain. Lalu kita juga tahu tanda-tanda yang terjadi bencana alam gempa bumi, jadi kita lebih bisa mempertahankan diri kita dengan keluarga kita agar lebih baik lagi. Oke, ternyata hari ini kita tahu ya gempa bumi itu bukan hanya pergerakan lempeng, vulkanisme juga bisa menyebabkan gempa bumi, bahkan runtuhan juga bisa menyebabkan gempa bumi. Nah, kita sudah selesai belajar tentang endogen. Minggu depan kita akan belajar tentang materi eksogen. Silakan dipelajari dulu di rumah. Buku catatnya ya. Ya. Oke, kalau sudah waktunya sudah habis ya. Ya.